Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Fadilah Nur Aswari, nanti teman saya Muhammad Sultan Rafli, dan satu lagi Nabila Yesi Oktaviani akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Perkembangan Bahasa. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Rafli. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pengembangan Bahasa bab usia kanak-kanak. Bahasa memegang peran penting dalam dunia pendidikan, khususnya anak-anak. Tujuan dari pengembangan bahasa dalam usia kanak-kanak adalah supaya anak-anak dapat berkomunikasi dengan lingkungannya secara baik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berbicara pada anak-anak sebagai berikut: persiapan fisik untuk berbicara, kesiapan mental untuk berbicara, model yang baik untuk ditiru, kesempatan untuk praktek, dan terakhir motivasi. Kerancuan berbicara pada masa kanak-kanak antara lain lip sync, artinya penggantian huruf cedal, misalnya R diganti dengan L. Slurring, bicara tidak jelas akibat tidak berfungsinya bibir, lidah, atau rahang dengan baik. Dan terakhir suffering, keraguan-raguan atau pengulangan kata disertai dengan kekejangan otot kerongkongan dan diafragma. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yesi Oktaviani. Di sini saya akan membahas perkembangan bahasa pada masa remaja. Apa sih remaja itu? Remaja yaitu waktu berumur belasan tahun, sedangkan pada masa remaja yaitu waktu peralihan dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. Pada usia 13-19 tahun, perkembangan bahasa pada remaja semakin meningkat dengan pesat karena dipengaruhi oleh perkembangan kognitif dan lingkungan sekitar seperti masyarakat, keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Perkembangan bahasa di masa remaja di usia saat ini ditandai dengan jumlah kosakata yang dikuasai semakin banyak seiring dengan semakin banyaknya referensi bacaan serta topik yang semakin kompleks. Semakin berkembangnya pola bahasa pergaulan yang digunakan remaja atau teman sebaya, menyukai metafora atau gaya bahasa lain guna mengekspresikan pendapat atau perasaan mereka, mampu menciptakan ungkapan atau istilah-istilah baru yang tidak baku atau bahasa gaul. Untuk masa usia 20 tahun ke atas, di rentang usia ini, perkembangan bahasa ditandai dengan semakin kompetennya manusia dalam menggunakan bahasa verbal maupun bahasa non-verbal ketika berkomunikasi dengan orang lain, menunjukkan pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain dan digunakannya perilaku non-verbal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkembangan bahasa pada anak yang baru lahir, tepatnya pada usia bayi. Nah, perkembangan bahasa pada anak yang baru lahir ini, beberapa ilmuwan memiliki berbagai macam pandangan ataupun pendapatnya. Tapi saat ini kita akan membahas pendapat dari Bizak yang membagi perkembangan bahasa pada anak yang baru lahir menjadi 4 stadium. Yang pertama yaitu masa pre-linguistik, yaitu terjadi pada usia 0 sampai 3 bulan. Pada saat ini bayi yang baru lahir belum bisa mengucapkan kata-katanya, tapi dia dapat mendengar suara-suara dari sekitarnya sehingga akan membentuk konsep tata bahasa yang akan dia pakai ke depannya. Yang kedua adalah masa pembentukan kata awal. Nah, pada usia ini adalah sekitar usia 3 sampai 9 bulan. Nah, yang sebagai tandanya dapat ditemukan pada bayi yang bisa mengucapkan kata-kata sederhana seperti baba ataupun mama. Begitu sederhana, bukan? Yang ketiga adalah pembentukan kalimat sederhana pada usia sekitar 9 sampai 18 bulan. Pada usia ini bayi yang baru lahir dapat menggabungkan satu ataupun dua dari kata kerja, kata benda sehingga membentuk suatu kalimat sederhana. Sebagai contoh yaitu maem ataupun minum susu. Itu adalah bentuk kalimat sederhana yang dapat dilakukannya. Yang keempat, yang terakhir yaitu masa registrasi pada usia prasekolah, yaitu pada usia ini seorang anak itu berusia 18 sampai 36 bulan. Pada usia ini dia dapat mengenali beberapa konsep tentang binatang,
teman, orang tua, saudara-saudaranya, dan lain sebagainya, sehingga membentuk suatu kepribadian tata bahasa anak ke depannya. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih telah menonton video kami. Bila terdapat kesalahan dalam perkataan maupun penjelasan kami dari materi yang telah kami muat, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.